Yang kedua sekarang, bukan hanya mentalitas, kita butuh cara, butuh strategi. Mencapai RKU yang sangat tinggi sahabat-sahabat nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa kita asal mulai aja dulu, kita jalani aja dulu, kita mulai melangkah yang kecil-kecil, tapi strateginya salah. Satu strategi yang tepat berpengaruh pada 1000 keputusan. Dan 1000 keputusan bisa jadi tidak menuju RKU kita karena sejak awal strateginya itu mengarah pada RKU yang lain, mengarah pada tujuan yang lain. Seperti orang yang punya uang asalnya terbatas, tapi uang yang terbatas itu dia belanjakan untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk proyeknya, untuk master plan-nya. Setelah dia belanja semua bahan-bahan bangunan, ternyata speknya gak cocok dengan blueprint yang sudah dia siapkan. Dari awal makanya blueprintnya harus jelas. Makanya RKU itu penting sekali. Tapi setelah RKU itu ada, butuh strategi bagaimana merancang kapasitas pribadi untuk mengejar RKU itu. Bagaimana ininya, sahabat-sahabat? Deskripsi detailnya, pertama kita perlu memilih dulu fokus. Fokus kita itu mau di bidang apa? Kawan-kawan sudah mengisi kanvas mudah-mudahan di tahap ini. Anda sudah mengisi kanvas bakat, lalu juga menganalisa apa yang kita minati. Ternyata speknya keputusan. Dan 1000 keputusan bisa jadi tidak, kita mulai melangkah yang kecil-kecil, tapi strateginya salah. Satu strategi yang tepat berpengaruh pada 1000 keputusan. Dan 1000 keputusan bisa jadi tidak menuju RKU kita karena sejak awal strateginya itu mengarah pada RKU yang lain. Mengarah pada tujuan yang lain. Seperti orang yang punya uang asalnya terbatas, tapi uang yang terbatas itu dia belanjakan untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan untuk proyeknya, untuk master plan-nya. Setelah dia belanja semua bahan-bahan bangunan, ternyata speknya gak cocok dengan blueprint yang sudah dia siapkan. Dari awal makanya blueprintnya harus jelas. Makanya RKU itu penting sekali. Tapi setelah RKU itu ada, butuh strategi bagaimana merancang kapasitas pribadi untuk mengejar RKU itu. Bagaimana ininya, sahabat-sahabat? Deskripsi detailnya, pertama kita perlu memilih dulu fokus. Fokus kita itu mau di bidang apa? Kawan-kawan sudah mengisi kanvas mudah-mudahan di tahap ini. Anda sudah mengisi kanvas bakat, lalu juga menganalisa apa yang kita minati, lalu menganalisa kondisi dari mulai lingkungan sekitar, negara, kondisi juga peradaban kita, kondisi umat manusia. Lalu Anda mengidentifikasi ada masalah-masalah ini. Nah, dari masalah-masalah ini jangan semuanya digarap, jangan semuanya dikejar. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mendapatkan semua hal ini. Anda perlu memilih. Nah, ketika memilih inilah Anda perlu yakin dengan pilihan Anda seumur hidup, jangan diganti lagi. Karena satu pilihan itu akan menentukan strategi apa yang Anda ambil. Makanya sahabat-sahabat, kalau sampai tahap ini Anda masih memiliki 2-3 opsi, Anda masih memiliki beberapa opsi dan belum yakin, segera istikharah. Pilih, karena pilihan itu justru bukan mengebiri kemampuan kita. Pilihan itu akan mengekspand spesialisasi dan penguasaan kita atas satu project. Bukan satu bidang studi ya. Saya tidak bilang jurusan kuliah, tapi satu project. Anda fokus pada grand project yang ingin Anda kerjakan, seluruh ilmu yang dibutuhkan kejar. Seluruh skill yang Anda butuhkan, seluruh profesi ataupun karir ataupun kursus, bacaan, apapun yang Anda butuhkan kejar. Tapi proyeknya konkret satu, tunggal proyeknya itu. Greatest project yang saya maksud ya. Bukan satu bidang studi ya.
Saya tidak bilang jurusan kuliah, tapi satu project. Anda fokus pada grand project yang ingin Anda kerjakan, seluruh ilmu yang dibutuhkan kejar, seluruh skill yang Anda butuhkan, seluruh profesi ataupun karir ataupun kursus, bacaan, apapun yang Anda butuhkan kejar. Tapi projectnya konkret satu, tunggal projectnya itu. Greatest project yang saya maksud ya, bukan project-project kecil. Nah, kalau Anda masih bingung juga, maka saatnya kita istikharah, sahabat-sahabat. Kita perlu istikharah karena dalam istikharah inilah kita akan mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bakat, minat, terus juga strategic role, kerucutkan lagi kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik Rabbani. Bagaimana caranya? Sederhana. Istikharah itu sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang istikharah. Ulama-ulama kita mengajarkan kita tentang istikharah. Orang-orang hebat dalam setiap keputusannya melakukan istikharah. Jadi orang-orang yang tidak istikharah adalah orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa selalu yakin dengan diri sendiri. Pada yang paling tahu tentang masa depan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita merencanakan, membaca data, fakta, kita menganalisa. But it's not enough. Bahkan ketika Anda sudah merekap dari bakat, minat sampai strategic role, Anda sudah menentukan satu bidang yang akan saya kejar, istikharahkan tetap. Karena istikharah itu adalah sunnah Rasulullah SAW bagi muslim yang mengandalkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajari caranya sederhana. Anda wudu, salat 2 rakaat di malam hari sebelum tidur. Lalu Anda setelah beres salat 2 rakaat seperti salat sunat biasa, Anda membaca doa istikharah ini yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Rasulullah SAW muslim yang mengandalkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajari caranya sederhana. Anda wudu, salat 2 rakaat di malam hari sebelum tidur. Lalu Anda setelah beres salat 2 rakaat seperti salat sunat biasa, Anda membaca doa istikharah ini yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Kalau Anda sudah beres, nanti berdoalah setelah beres salat itu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdar wa la aqdar wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajli wa ajlihi fasrifni anhu wasrifni anhu fasrifhu anni wasrifni anhu waqdirhul khair haitsu kana thumma rabbini bi. Anda baca doa ini, Anda lihat terjemahannya, luar biasa. Ya Allah kata terjemahannya ya. Sesungguhnya aku meminta pilihan dari Engkau, dengan ilmumu. Dan aku meminta kekuatan dengan kekuatanmu. Dan aku meminta fadilah dari fadilahmu. Karena Engkau maha mampu, maha berkuasa sedangkan aku tidak mampu. Engkau maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Dan Engkau maha mengetahui hal-hal gaib. Ya Allah, andaikan Engkau tahu bahwa urusan ini baik untukku, maka mudahkan, dekatkan. Kalau urusan ini jelek untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, maka jauhkan diriku dari urusan ini. Dan urusan ini jauhkan dari diriku. Lalu gantilah urusan tersebut dengan yang lebih baik. Dan berikan keridhoanmu dalam urusan ini dan berkahilah hidupku ya Allah. Sekalipun Anda sudah memutuskan satu hal, istikharahkan. Dan bahkan istikharah yang baik itu Anda mengistikharahkan satu persoalan. Jadi kalau ada 2 poin, kalau ada 2 misalnya pilihan, saya ingin fokus proyeknya membangun gerakan literasi. Tapi saya juga suka untuk gerakan lingkungan. Proyek mana dua-duanya dibutuhkan. Bukan dua-duanya diistikharahkan lalu gini, bukan dua-duanya diistikharahkan sekaligus. Ya Allah mana yang baik terserah pilihkan, bukan gitu. Tapi Anda memilih dulu diri sendiri, lihat kecenderungan hati Anda mana. Kalkulasi aja. Setelah Anda punya kecenderungan hati, istikharahkan yang itu. Misalnya, saya ingin fokus di proyek lingkungan. Istikharahkan ya Allah, in kunta ta'lam anna hadzal amr. Amr itu urusan. Udah aja, enggak usah diterjemahkan ke bahasa Arab juga enggak apa-apa. Andaikan urusan ini sebagai pecinta lingkungan, proyek lingkungan baik untuk masa depanku, dekatkan, mudahkan. Lalu lihat hasilnya beberapa hari. Hasilnya bisa kita lihat dari mimpi atau misalnya dari ketenangan hati, kemantapan pilihan kita, makin yakin, makin mantap. Makin ada jalan yang terbuka, mungkin itulah jawaban kita. Kita tidak pernah bisa memastikan ya, tapi Allah akan memberikan as-sakinah, ketenangan hati, kemantapan.
Nah, satu jawaban. Tapi Anda masih ragu dengan yang satu lagi. Setelah punya kemantapan hati satu bidang, yang satu lagi istikharahkan juga. Barangkali ini juga mantap. Nah, setelah Anda istikharah, ya Allah makin mantap, makin ada jalan yang terbuka. Mungkin itulah jawaban kita. Kita tidak pernah bisa memastikan ya, tapi Allah akan memberikan as-sakinah, ketenangan hati, kemantapan. Nah, satu jawaban. Tapi Anda masih ragu dengan yang satu lagi. Setelah punya kemantapan hati satu bidang, yang satu lagi istikharahkan juga. Barangkali ini juga mantap. Nah, setelah Anda istikharah, ya Allah apakah ini baik di bidang literasi? Ternyata ada istikharahnya, ada ketidaknyamanan. Nah, berarti yang nyaman itulah yang Anda ambil. Kalau dua-duanya nyaman, istikharahkan lagi sampai benar-benar satu yang nyaman, satu nggak nyaman. Begitu dua-duanya. Dua-duanya diistikharahkan. Jadi bukan dua hal diistikharahkan sekaligus. Yang mana ya Allah terserah engkau, bukan. Kita milih satu dulu, istikharahkan. Milih yang kedua, istikharahkan. Biasanya akan datang kemantapan hati, biasanya melalui mimpi. Ketika istikharah itu konsisten, Anda akan memiliki banyak mimpi. Karena mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi baik. Kalau mimpi netral dari jiwa manusia sendiri. Dari halusinasi, bisa dari keresahan, tapi kalau buruk itu dari setan. Lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Tidak tersisa dari kenabian kata Rasul kecuali mubasyirat. Berita yang baik. Mubasyirat itu apa? Wahai Rasul, kata para sahabat. Rasul mengatakan ar-ru'ya as-salihah fin naum. Mimpi yang baik dalam tidur itu adalah tanda-tanda kenabian yang Allah berikan bagi seluruh umat manusia. Makanya ada banyak buku-buku tafsir mimpi seperti karangan Ibnu Sirin, An-Nablusi, karangan Omar Khayyam dan banyak ulama-ulama. Bukan karangan Sigmund Freud ya. Dia juga punya buku judulnya The Interpretation of Dream, tafsir mimpi. Itu bisa dipolakan. Ini tema yang sangat luas kalau saya bicara tentang tema ini. Tapi yang jelas sahabat-sahabat, berita yang baik. Mubasyirat itu apa? Wahai Rasul, kata para sahabat. Rasul mengatakan ar-ru'ya as-salihah fin naum. Mimpi yang baik dalam tidur itu adalah tanda-tanda kenabian yang Allah berikan bagi seluruh umat manusia. Makanya ada banyak buku-buku tafsir mimpi seperti karangan Ibnu Sirin, An-Nablusi, karangan Omar Khayyam dan banyak ulama-ulama. Bukan karangan Sigmund Freud ya. Dia juga punya buku judulnya The Interpretation of Dream, tafsir mimpi. Itu bisa dipolakan. Ini tema yang sangat luas kalau saya bicara tentang tema ini. Tapi yang jelas sahabat-sahabat, istikharahkan. Sekalinya Anda punya jawaban, ini loh. Saya makin yakin karena Allah memberikan arahan ke sini, jangan ubah seumur hidup. Firm dengan pilihan Anda. Kenapa? Karena Anda sudah meminta Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk, lalu Anda menyalahi petunjuk itu atau Anda ganti seenaknya. Yakin dengan pilihan istikharah itu. Gitu sahabat-sahabat ya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan sudah memiliki kanvas yang terisi full dari mulai bakat, minat, peran strategi sampai taufik Rabbani. Lalu tuliskan apa istikharahnya. Sebagai catatan yaumul hisab yang akan aku laporkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini. Saya akan skip ya, tidak terlalu detail karena ini akan saya jelaskan dalam Zoom sesi terakhir tentang life strategy. Setelah memiliki RKU, sobat-sobat semua harus memiliki strategi bagaimana mengimplementasikannya. Tahapan berikutnya setelah RKU adalah menyusun kurikulum pribadi. Apa saja bahan-bahan intelektual, emosional, spiritual, dan fisik yang Anda butuhkan. Nah, inilah kapasitas diri. Jadi RKU itu perlu diterjemahkan menjadi bahan-bahan kapasitas diri. Caranya gimana? Akan saya jelaskan nanti. Jadi tahapannya Anda harus membaca biografi, lalu juga mencari mentor, dan juga Anda mendesainnya sendiri. Sehingga nanti yang paling bawah, ini kanvasnya, yang paling bawah Anda akan memiliki satu set kurikulum pribadi yang relevan sesuai dengan RKU masing-masing. Beda RKU, beda isi tabelnya. Makanya harus jelas. Lalu dari sini Anda menerjemahkan menjadi milestone, tahapan-tahapan. Insya Allah akan saya jelaskan nanti ya. Ini strategi, bagian dari strategi. Dari milestone ini, dari usia 30 ke 35. Beda memiliki RKU, sobat-sobat semua harus memiliki strategi bagaimana mengimplementasikannya. Tahapan berikutnya setelah RKU adalah menyusun kurikulum pribadi. Apa saja bahan-bahan intelektual
emosional, spiritual, dan fisik yang Anda butuhkan. Nah, inilah kapasitas diri. Jadi RKU itu perlu diterjemahkan menjadi bahan-bahan kapasitas diri. Caranya gimana? Akan saya jelaskan nanti. Jadi tahapannya Anda harus membaca biografi, lalu juga mencari mentor, dan juga Anda mendesainnya sendiri. Sehingga nanti yang paling bawah, ini kanvasnya, yang paling bawah Anda akan memiliki satu set kurikulum pribadi yang relevan sesuai dengan RKU masing-masing. Beda RKU, beda isi tabelnya. Makanya harus jelas. Lalu dari sini Anda menerjemahkan menjadi milestone, tahapan-tahapan. Insya Allah akan saya jelaskan nanti ya. Ini strategi, bagian dari strategi. Dari milestone ini, dari usia 30 ke 35 ke 40 terus, ada target-target per 5 tahun. Kalau 10 tahun terlalu jauh. Kalau usia Anda sekarang 24, 25, target pertama Anda nanti di usia 30. Target kedua Anda atau milestone sebutnya. Milestone kedua usia 35, 40, 50, 55, 60. Jadi ada 6 milestone. 6 milestone kita. Jadi milestone pertama usia 30 sampai milestone ke-7 usia 60 tahun. Kalau Anda sekarang usia 24 tahun misalnya. Dari milestone ini terjemahkan lagi program per tahunnya. Tapi yang kita terjemahkan adalah program tahun ini, target-target besar tahun ini sampai tahun 30. Sampai usia kita usia 30 tahunan kira-kira. Terjemahkan secara umum, jangan terlalu detail. Terjemahkan. Sedangkan tahun-tahun setelah usia 30 jangan dulu dipikirin sekarang. Nanti di tahun 2030 atau ketika usia Anda sudah 29 tahun, 30 tahun, baru rumuskan apa saja milestone ataupun target tahunan yang ingin Anda kejar dari usia 31 sampai usia 35. Begitupun seterusnya ya. Anda akan terus membuat target-target yang lebih detail. Sekarang yang jadi fokus Anda adalah setelah Anda membuat target dari tahun usia 2004, dari tahun di usia 24 sampai usia 30, fokus hanya ambil yang usia 24 atau usia yang di tahun 2024 ini. Kalau usia Anda 40 sekarang atau usia Anda 25 atau 20, maka tahun 2024 ini tulis program apa saja. Kalau usia Anda sekarang 20-an, berarti milestone pertama Anda 25. Biar gampang ukurannya per 5 tahun aja. Kalau Anda 20 sekarang, milestone pertama adalah usia 25 tahun. Ya. 25, 30, 35, 40 gitu. Biar gampang hitungnya. Maka ambillah 1 tahun hari ini. Hari ini ambil 1 tahun. Tahun 2024 jelaskan apa saja yang Anda butuhkan dalam sisi intelektual, emosional, spiritual, dan karir. Spiritual dan fisik. Lalu karir Anda yang ingin dikejar apa? Kontribusinya yang ingin dikejar apa? Lalu tahun ini ambil lagi, diterjemahkan menjadi planning 2024. Jelaskan agendanya apa, bulannya kapan, waktu pelaksanaannya. Contohnya ini nih. Nanti akan saya jelaskan dengan detail ya di sesi terakhir. Lalu dari planning yang detail ini diubah lagi menjadi target-target bulanan. Sehingga Anda sudah memiliki satu panduan, satu arahan dan fokus selama 2024 ini tidak ada yang Anda lakukan kecuali yang ada dalam tabel ini. Kalau Anda melakukan hal yang lain sifatnya distraction. Boleh aja, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Sekali-kali kita di luar rencana kita boleh punya adaptasi, punya fleksibilitas dan harus seperti itu karena tidak semuanya bisa kita rencanakan. Tapi porsinya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak berarti Anda gagal di depan semua distraction yang di luar yang kita rencanakan. Sukses tidaknya hidup kita itu tergantung dari apa yang sudah kita rencanakan. Tapi sekarang saya tidak terbiasa hidup dengan rencana, ya coba aja. Kalau Anda ingin mencapai mimpi besar lalu hidup asal-asalan, maka bahan-bahan yang Anda butuhkan itu tidak berhasil Anda kumpulkan. Karena pada dasarnya kita tidak mencicilnya, tidak mengejarnya, bahkan gak kepikiran. Ditulis aja enggak, apalagi kepikiran. Kepikiran lagi nanti ketika ada stimulus, oh iya saya itu butuh ini ya, baru keinget. Kenapa? Karena sejak awal tidak direncanakan sahabat-sahabat. Nah ini planning terjemahkan menjadi planning bulanan. Intinya sahabat-sahabat, kita perlu. Kenapa? Karena sejak awal tidak direncanakan sahabat-sahabat. Nah ini planning. Terjemahkan menjadi planning bulanan. Intinya sahabat-sahabat, kita perlu mengalokasikan waktu lebih untuk pembangunan kapasitas sebelum karir dan kontribusi.
Karena kalau orang sekarang fokus pada karir, pada kontribusi, kapasitas pas-pasan, kurvanya itu gini. Naik sedikit itu, tapi setelah itu stagnan terus karena kapasitasnya pas-pasan. Tapi kalau Anda fokus sekarang membangun kapasitas, begitu kapasitas ini matang akan melesat. Karena Anda punya bahan-bahan untuk sukses dimanapun, di bidang apapun. Ketika Anda mengumpulkan bahan-bahan di bidang RKU Anda akan sukses di bidang RKU tersebut. Tapi syaratnya kapasitasnya perlu dicicil. Dari sisi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik sahabat-sahabat. Ini ya, insya Allah akan kita elaborasi dalam training life strategy. Anda punya bahan-bahan untuk sukses dimanapun, di bidang apapun. Ketika Anda mengumpulkan bahan-bahan di bidang RKU Anda akan sukses di bidang RKU tersebut. Tapi syaratnya kapasitasnya perlu dicicil. Dari sisi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik sahabat-sahabat. Ini ya, insya Allah akan kita elaborasi dalam training life strategy. Ataupun di sesi terakhir akan saya bahas dengan lebih mendalam. Yang ketiga sekarang, Anda akan sukses. Ini ya, insya Allah akan kita elaborasi dalam training life strategy. Ataupun di sesi terakhir akan I don't like this. Why? I just want to capture this slide. saya bahas dengan lebih mendalam. Yang ketiga sekarang,